Shalom, salam tos teman obrolan sehati dari bidang ibadah GKI Jatinegara, sebuah wadah komunikasi melalui podcast dari hati ke hati. Saya Pendeta Wendy Saya Mariani. Saya Meliana. akan membahas di podcast ini tentang apa itu ibadah inspiratif. Nah, sekarang saya akan mulai podcast kali ini dengan satu pertanyaan. Mengapa tema yang diangkat tentang ibadah inspiratif? Bukan tema-tema lain, misalnya ibadah kontemporer, ibadah konvensional, ataupun apa namanya. Dan mengapa harus ada kata inspiratifnya? Oh, mungkin maksudnya adalah di dalam setiap ibadah yang dilakukan pada hari Minggu itu harus menginspirasi semua jemaat yang hadir, termasuk para pelayan Tuhan yang melayani, supaya selalu terinspirasi untuk mengubah dirinya menjadi semakin baik dan semakin serupa dengan Kristus di dalam segala hal. Keren Mariani ini. Belum saya jawab, tapi sudah dijawab dengan tepat dan benar. Pada dasarnya, ibadah bukan pertunjukan, bukan konser, bukan penampilan seni atau teater yang sekedar memuaskan keinginan atau harapan jemaat. Di mana harapan dan keinginan bisa berbeda satu jemaat dengan yang lainnya, sebab sangat tergantung pada karakter, kesukaan, usia, ataupun latar belakang gereja sebelumnya, yang tentunya sangat berpengaruh kepada model ibadah seperti apa yang diharapkan setiap jemaat. Dari penjelasan Muse ini saya menangkap ya bahwa fokus ibadah inspiratif yang utama bukan untuk memuaskan keinginan dan selera subjektif jemaat ya, yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Apa begitu maksudnya Muse? Saya tambahkan ya sebelum dijawab Muse. Soalnya hal ini terjadi masalah ditanyakan gereja yang jadi perdebatan. Bahkan kalau sikap para pemimpin gereja dan jemaat tidak mendapat titik temu tentang pola ibadah seperti apa yang harus diterapkan, yang terjadi malah bisa pertengkaran, bahkan perpecahan. Ya benar itu ya. Dari pengalaman banyak gereja ada saja kalangan yang gigih mempertahankan pola ibadah yang sudah lama dilakukan. Dan ada juga khususnya dari kalangan anak muda yang ingin perubahannya sesuai dengan kondisi zaman yang semakin maju dan kekinian. Ya maklumlah anak muda itu kan cenderung mengharapkan hal-hal baru sesuai zaman dan usianya. Jadi nggak mengagetkan lagi kalau seringkali kita mendengar pertentangan di berbagai gereja antara kelompok yang ingin mempertahankan status quo dan kelompok yang merindukan perubahan. Ya dengan alasan mereka masing-masing. Nah, makanya tema podcast kita bukan tentang ibadah kontemporer, bukan juga tentang ibadah konvensional, tetapi tentang ibadah yang menginspirasi setiap jemaat untuk mengalami perubahan hidup. Setiap kali beribadah, tiap jemaat termasuk para pelayan semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi sesama, dan semakin tahu kehendak Tuhan di dalam dirinya untuk dijalankan. Maksudnya bagus sekali pernyataan tadi bahwa fokus dan penekanan utama ibadah adalah bagaimana sebuah ibadah itu bisa diselenggarakan dan dilakukan sehingga memiliki dampak yaitu perubahan hidup bagi setiap jemaat. Saya terpikir juga betapa bahayanya tuh kalau sebuah ibadah dilakukan didasarkan hanya untuk memenuhi selera dan keinginan jemaat sebagai patokan utama. Dan bukan ibadah yang menginspirasi perubahan hidup. Benar sekali. Kalau sebuah ibadah hanya didasarkan pada selera jemaat, maka bisa saja terjadi kalau tidak sesuai harapannya, maka timbul keluhan, ketidakpastian, kritikan, dan lain-lain. Itu tidak ada bedanya seperti pertunjukan, konser musik, penampilan sebuah event. Pada kondisi demikian sebenarnya jemaat menjadi juri sebuah ibadah. Padahal seharusnya jemaat adalah pelaku ibadah dan Tuhanlah jurinya. Nah, dari percakapan tadi, kita mendapatkan sebuah kesimpulan awal tentang apa itu ibadah inspiratif.
Ibadah inspiratif adalah sebuah ibadah yang dilakukan harus menginspirasi jemaat untuk mengalami perubahan hidup yang semakin baik dan semakin baik lagi seperti yang disebutkan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan kedua. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Jadi ayat Roma 12 ayat 1 sampai kedua menekankan ibadah yang sejati adalah sebuah persembahan perubahan hidup menjadi semakin mengenal dan melakukan kehendak Allah dan tidak serupa dengan dunia ini dengan segala keberdosaannya. Kalau yang utama adalah ibadah memberi inspirasi yang berdampak pada perubahan, pertanyaannya apakah artinya pola ibadah seharusnya bukan hal utama atau penting, sehingga tidak perlu diupayakan secara maksimal? Menurut saya sih dua-duanya penting. Yang utama tentunya tujuan ibadah harus benar dan tepat seperti yang dipercakapan kita tadi. Namun pola ibadah pun penting yang bisa menyesuaikan dengan kondisi jemaat, khususnya kalangan muda dan kalangan jemaat senior yang pastinya ada perbedaan. Umumnya jemaat muda nih lebih senang dengan ibadah kontemporer, sedangkan jemaat yang senior lebih suka dengan pola ibadah konvensional. Umumnya ya. Pembahasan kita sekarang adalah berbicara tentang mengemas pola ibadah dan tata ibadah yang disesuaikan dengan kondisi jemaat. Jadi dengan dua pola ibadah umum di GKI Jatinegara itu sudah sangat tepat. Yaitu ada dua pola ibadah berbeda. Yang KU1 lebih ke arah kontemporer dan yang KU2 lebih ke pola konvensional. Iya, kebijakan bidang ibadah kita membuat dua ibadah dengan pola ibadah berbeda sepertinya tindakan yang tepat, bijaksana dan strategis. Istilah kata, jangan paksa ukuran sepatumu pada orang lain, sekalipun sepatu itu terbuat dari emas, ya kan? Karena ukuran sepatu setiap orang kan berbeda-beda. Nah, seperti juga pesan Rasul Paulus, dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Supaya aku bisa memenangkan mereka untuk dibawa kepada Kristus. Jadi dari penjelasan ayat ini, kita belajar bahwa pola dan cara mengemas ibadah bisa dilakukan dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi budaya, usia, bahasa, dan lain-lain. Di awal tadi katanya yang utama adalah ibadah inspirasi yang berdampak perubahan hidup. Sekarang bahas pola ibadah. Apakah ini tidak kontradiksi ya dengan pembahasan kita sebelumnya? Rasanya bukan bertentangan atau kontradiksi, justru saling melengkapi. Pertama tentang tujuan, kemudian tentang cara mencapai tujuan. Selama cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan justru mengikuti firman Tuhan agar supaya Injil bisa tersebar kepada segala suku, bangsa, bahasa, maka ada banyak pola dan cara yang bisa dilakukan. Ya, rasanya cukup jelas ya percakapan kita berkenaan dengan ibadah inspiratif yang berdampak dan mengubahkan. Yang pertama dan terutama adalah ibadah membawa setiap jemaat mengalami perubahan dan kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Kemudian yang kedua, pola dan cara ibadah bisa dilakukan secara variatif. Karena pola dan cara ibadah hanyalah media atau sarana untuk mencapai makna dan tujuan dari ibadah itu sendiri. Ya, dengan kata lain, pola dan cara ibadah adalah sarana mencapai tujuan ibadah yang sesungguhnya. Oke, saya paham. Moga dengan podcast tentang ibadah inspiratif ini yang berdampak dapat mengubah akan membuat kita semakin menikmati beribadah, semakin sungguh-sungguh beribadah, dan setiap kita, jemaat GKI Jatinegara, terus mengalami perubahan hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Ya.
Demikianlah podcast TOS, teman obrolan sehati dari bidang ibadah GKI Jatinegara. Podcast TOS, sebuah wadah komunikasi dari hati ke hati. Mari Jemaat GKI Jatinegara dengan penuh sukacita, antusias beribadah dengan setia di GKI Jatinegara. Shalom.